Sedikit saya bersharing tentang kisah kasih Tuhan kepada keluarga kami, terutama mengenai Bapak Hasan, suami saya yang dinyatakan pada tahun 2006 ada penyumbatan 90% di batang jantung. Memang awalnya ada gejala pada malam hari selalu seperti berkeringat, dingin, pucat seperti mau anfal. Selalu pada tengah malam, subuh-subuh saya selalu bawa ke rumah sakit. Sekarang Columbia, tapi dulu rumah sakit Glen Eagles. Atas anjuran saudara kami yang ada di Jakarta, kami diperkenalkan dengan Dr. Hanafi di rumah sakit Harapan Kita. Pada bulan Februari kami ke Jakarta untuk kateterisasi. Ternyata 90% sumbat di batang jantung. Saya dipanggil ke dalam untuk melihat dan dinyatakan harus operasi bypass. Kaget saat itu di mana putri kami mau juga merayakan ulang tahun yang ke-17 dan kami sudah membooking tempat untuk pesta. Dengan berhati kami mengatakan kepada dokter bahwa kami akan pulang dulu sementara karena putri kami yang berulang tahun. Tapi dokter mengatakan pulanglah ke Medan, tapi kalau masih ada gejala gangguan cepat kembali ke Jakarta. Kami kembali ke Medan. Sampai di Medan, saudara-saudara dan orang-orang lingkungan banyak yang mendoakan. Tapi setelah 1 minggu kami di Medan kembali, si bapak sakit kembali. Kami dan keluarga setiap malam pada jam 9 berdoa di Anai Velangkani. Walaupun kadang jam 9 sudah tutup pintu, tetap dibukakan pintu gerbang oleh Pastor James. Tapi kondisi yang tak membaik, kami putuskan untuk kembali ke Jakarta tanggal 16 Februari 2006. Sementara putri kami berulang tahun pada tanggal 19 Februari. Sesampai di Jakarta, kami menelepon dokter, langsung diberitahukan sampai nanti di rumah sakit, kabari dokter. Sampai di rumah sakit si bapak langsung tidak boleh berjalan, dijemput di rumah sakit dengan langsung tempat tidur, tidak boleh berjalan. Masuk ke ruangan intermediate, di mana ruangan itu tempat orang-orang yang baru menjalani operasi jantung dan yang belum sadar, ada juga yang masih mengerang-mengerang. Saya dan saudara saya tinggal di sebelah rumah sakit. Malamnya saya berdoa terus rosario, dan air suci yang saya bawa dari Medan, air suci Anai Velangkani, saya tetap berikan kepada Pak Hasan dan untuk suruh dia minum. Persisnya tanggal 17 bulan 2 2006, di mana ulang tahun si bapak juga, akan melaksanakan kateterisasi terakhir sebelum operasi. Paginya malah tensinya naik, mendengar keluhan-keluhan dari ruangan dan yang tak bisa tidur. Menurut dokter, kateterisasi dilakukan selama 45 menit. Setelah berjalan waktu 45 menit ternyata belum keluar-keluar. Setelah 1 jaman lebih, kami dipanggil masuk ke dalam. Kami masuk melihat si bapak meraung-raung menangis. Lalu kami kaget sekali, ada apa? Apakah tidak bisa menjalani operasi? Ternyata kata dokter, selama saya menangani orang-orang, baru 2 kali ini terjadi miracle, bahwa ternyata penyumbatan hilang seketika sampai diulang 2 kali penyemprotan obat ke dalam. Ini adalah hadiah terbesar dari Tuhan kepada keluarga kami, yang mana Tuhan selalu memberikan yang baik. Sampai sekarang si bapak sehat dan sekarang sudah menjadi ketua lingkungan selama masa beberapa periode. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar.
Kami ucapkan terima kasih. Amin. Dan pendosa oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu berbalik kepada kebenaran karena perjumpaannya dengan Yesus. Karena menanggapi panggilan Tuhan, Yesus mampu mengubah Lewi. Tentu saja Dia pasti mampu mengubah kita menjadi lebih baik jika kita mau belajar kebaikan dan kebenaran darinya. Lalu pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur adalah, sudahkah kita datang mendekati Tuhan? Rajinkah kita menjumpai Tuhan dengan membaca firman-Nya dan dalam kebersamaan dengan yang lain merayakan serta menyambut Ekaristi? Percayakah kita bahwa Allah sanggup melakukan karya-karya yang baik dalam hidup kita yang serba tidak jelas dan mengarahkan supaya diri kita tidak mengalami kebingungan? Percayalah bahwa sabda Allah adalah jawabannya. Sabda Allah meskipun telah ada beribu-ribu tahun yang lalu, tetaplah up to date hingga sekarang zaman modern ini. Sabda Tuhan tidak akan lenyap tetapi selalu menginspirasi dan mendorong kita untuk menjalankannya ke dalam kehidupan kita. Sabda itu tetap relevan dan mengena jika kita mau merenungkan dengan tekun dari hari ke hari. Memang harus diakui dengan sabda yang kita baca atau yang kita dengar itu terkadang kita diingatkan, ditegur, dan bahkan diteguhkan serta dihibur olehnya. Itulah bukti Allah yang masih menyertai kita. Itulah bukti bahwa Allah itu memang Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka dari itu marilah kita setelah mendengar sabdanya, pertama-tama kita renungkan dan kita tanggapi dengan doa agar sabda itu menjadi matang dan kita merasa kuat serta teguh berdaya untuk melakukan firman-Nya. Tidakkah kita semua diajak untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman? Semoga kisah panggilan Lewi dan pertobatannya yang diwujudkan dengan meninggalkan pekerjaan yang menyebabkan dirinya dicap sebagai pendosa itu, lalu mengikuti langkah dan hidup Yesus benar-benar menginspirasi dan mendorong kita semua untuk semakin mau datang, mendekat dan menyatu dengan Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhannya orang sehat, tetapi Dia adalah tabib bagi orang-orang sakit. Yesus tidak datang pertama-tama kepada orang yang merasa sudah benar dan suci, tetapi Dia diutus kepada domba-domba yang tersesat. Kita yang sering jatuh bangun dalam dosa, mari kita mengikuti Yesus. Semoga kita sebagai komunitas kasih Tuhan sudah melayani bagi orang-orang yang membutuhkan saluran kasih kita sebagai pelayan yang sejati. Amin.